Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah, tema kita pada kesempatan nan mulia ini yaitu orang-orang yang kelak akan Allah tempatkan di dalam neraka Sakor. Kita berpedoman kepada firman Allah yang terdapat dalam surat Mudatsir ayat 42, ayat 43, 44 sampai ayat 45. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Artinya, masalakakum fi saqar, wahai hambaku, kata Allah, apa yang menyebabkan kamu kok bisa masuk ke dalam neraka Sakorku? Orang-orang yang ada di dalam neraka Sakor menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Ya Allah, dulu kami tak salat, ya Allah. Terus kenapa lagi? Walam nakun nut'imul miskin. Dulu di dunia kami tak mau bagi makan orang miskin. Terus kenapa lagi? Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dulu di dunia kami suka memperbincangkan kebatilan. Kami di dunia memperjuangkan kebatilan. Terus kenapa lagi? Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dulu di dunia kami mendustakan akan adanya hari kemudian. Teman-teman yang dirahmati Allah, 4 penyebab seorang hamba akan dicampakkan masuk ke dalam neraka Sakor. 1, karena dia tak sholat. 2, karena tak mau berbagi dari apa yang dia miliki. 3, karena dia suka memperbincangkan kebatilan. Dan yang keempat, karena mendustakan akan adanya hari kemudian. Teman-teman yang dirahmati Allah, pertama karena meninggalkan sholat. Kita semua sudah paham, kita semua sudah mengerti akan pentingnya sholat. Saking pentingnya sholat sampai-sampai Nabi katakan, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mengerjakan salatnya maka dialah yang menegakkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan salatnya maka dialah yang meruntuhkan agamanya. Dalam hadis yang lain juga Nabi katakan, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Saking pentingnya salat, apabila salat ditinggalkan maka dapat menyebabkan seseorang jatuh ke dalam lembah kekafiran. Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja maka dia sungguh sudah kafir secara nyata, kata Nabi Muhammad SAW. Sering kita katakan, seseorang apabila sempat dia jatuh ke dalam lembah kekafiran maka 2 risiko yang akan dia rasa. Mana 2 risiko? 1 duniawi, 2 ukhrawi. Duniawinya mana? 1, akan takkan sah perwaliannya. Yang kedua, dia tak berhak menikah dengan wanita muslimah. Dan yang ketiga, dia tidak berhak untuk mewariskan. 4, dia tak berhak untuk menerima warisan. 5, dia tidak boleh dan tak berhak untuk masuk ke dalam kota suci Mekah Al-Mukarramah. 6, ketika dia meninggal dunia, dia tak berhak untuk diurus jenazahnya. Itu baru hukuman duniawi. Hukuman ukhrawinya apa? Inilah tema kita, yaitu akan Allah campakkan dia masuk ke dalam neraka Sakor. Ini penyebab yang pertama, manusia kenapa bisa masuk ke dalam neraka Sakor? Karena meninggalkan sholat. Kita sama-sama tahu, orang yang sholat saja bisa celaka, apalagi orang yang tak sholat sama sekali. Itulah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah, maka begitu menderita akan tersiksa orang-orang yang sholat. Siapa orang-orang yang akan menderita padahal mereka sholat? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dalam pelaksanaan sholatnya. Yang kedua, dari surat Al-Mudatsir tadi, orang yang akan Allah campakkan masuk ke dalam neraka Sakor siapa? Yaitu orang-orang yang tak mau memberi makan orang miskin. Intinya dia tak mau berbagi ketika itu. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran juga dijelaskan, orang-orang yang tak mau berbagi dari apa yang dia miliki, maka kelak apa yang dia miliki itu justru akan menjadi bahan untuk penyiksa baginya di yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim.
yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang suka menumpuk-numpuk harta, baik itu berupa emas maupun perak, maka berilah mereka kabar gembira di yaumil kiamah. Apa kabar gembiranya? Azabin alim, yaitu azab yang amat sangat pedih sekali. Bagaimana bentuk azabnya? Nanti di yaumil kiamah semua harta yang disimpan-simpan, semua harta yang ditumpuk-tumpuk akan dipanaskan dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Setelah harta itu panas, fatukwa biha jibahum, disetrikakan di dahi mereka. Di mana lagi? Wa junubuhum, di perut serta lambung mereka. Di mana lagi? Wa zuhuruhum, dan di punggung mereka. Lalu harta berkata, hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah aku harta yang dulu kamu simpan-simpan, inilah aku harta yang dulu kamu tak mau bagikan, fadzuqu ma kuntum taknizun, maka hari ini rasakan akibat dari kamu yang dulu suka menumpuk-numpuk harta. Penyebab kedua. Penyebab ketiga, orang dicampakkan masuk ke dalam neraka sakor. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dulu di dunia kami suka memperbincangkan kebatilan. Dia tahu berhak, dia tahu yang batil, tapi dia lebih memilih memperbincangkan kebatilan, tak mau memperjuangkan yang hak. Berada pada posisi mempertentangkan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam nilai-nilai agama, anti dengan kebenaran, dan kemudian dia suka berinteraksi memperjuangkan kebatilan. Banyak kita lihat saat ini. Dan terakhir, orang-orang yang akan Allah campakkan ke dalam neraka sakor, yaitu mereka orang-orang yang tak percaya dengan adanya hari pembalasan, hari kemudian. Sehingga sering kita mendengarkan, untuk apa kita beramal, untuk apa kita sholat, untuk apa kita sedekah, entah ada neraka itu entah tidak. Banyak orang yang mempermain-mainkan. Sehingga sering kita lihat ada orang-orang yang perolok-olok nilai-nilai agama. Ustaz, untuk apa kita sholat Ustaz? Gini Ustaz ya, ini neraka Ustaz, ini surga Ustaz, saya di sini Ustaz. Saking marahnya, jijiknya malaikat melihat saya ditendang sekuat-kuatnya, akhirnya saya terlewat dari neraka. Kemudian saya masuk ke dalam neraka. Inilah diantara bentuk orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari pembalasan, mempermain-mainkan adanya hari kiamat. Maka kita berlindung dari Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara ini. Teman-teman, 4 perkara yang akan menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam neraka sakor. 1, karena dia tak sholat. 2, karena tak mau berbagi dari apa yang dimiliki. Yang 3, karena suka memperbincangkan kebatilan. Dan yang 4, karena ia tak percaya dengan adanya hari kemudian. Kita bermohon kepada Allah, semoga benar-benar Allah jaga kita, Allah jauhkan kita dari 4 perkara ini. Semoga kita terlindung, terjauh dari neraka azabnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bahagia masuk ke dalam surga. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi